sayang。竟然再次开启了。3年前没有离开，你何苦为了救我，搭上西武凤凰斩？看我的厉害！上闪烁水！什么？陈明凤凰斩！ Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Chuyun. Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk mensubscribe channel ini dan like videonya agar Mimin semakin semangat untuk mengupdate video-video baru ke depannya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Melanjutkan video sebelumnya. Di pusat benua iblis, terdapat seorang gadis yang bertarung dengan sosok iblis ular. Gadis itu merupakan Sui Qianyu yang masih berusaha mencari di mana keberadaan Chuyun. Tapi sayangnya, iblis ular itu bukanlah tandingan bagi Sui Qianyu. Dia harus sedikit kewalahan di dalam mengalahkan iblis ular yang mengganggu perjalanannya untuk mencari Chuyun. Di sana iblis ular sedikit penasaran dengan apa yang membuat Sui Qianyu datang ke pusat benua iblis. Seharusnya seorang gadis manusia seperti dirinya tidak mungkin akan datang ke tempat ini. Awalnya, iblis ular menduga kalau Sui Qianyu datang untuk merebut harta karun miliknya. Tapi karena Sui Qianyu sama sekali tidak terlihat mengincar hartanya, dia pun sedikit menanyakan apa sebenarnya tujuannya dia datang kemari. Sui Qianyu yang sudah muak dengan perkataan iblis itu menyuruhnya untuk jangan berisik dan mulailah untuk kembali bertarung. Dia sama sekali tidak ingin membuang waktunya dengan berbicara seperti itu. Mereka pun pada akhirnya harus bertarung satu sama lain. 竟然来我妖族腹地，说什么找钱用过了？ Pada serangan itu, Sui Qianyu menggunakan teknik yang sudah pernah dirinya gunakan. Hal ini membuat iblis ular itu bisa membalikan serangan itu dengan mudah. Sui Qianyu yang sudah kewalahan pada akhirnya hampir tidak sadarkan diri. Tapi karena keinginannya untuk menemukan Chuyun sangatlah besar, dia pun kembali bangkit untuk mengalahkan si iblis ular demi mencari Chuyun. Namun lagi dan lagi, Sui Qianyu harus terkena serangan dari si iblis ular. Tapi walaupun serangan itu cukup kuat, Sui Qianyu harus berterima kasih kepada si iblis ular karena berkat serangan itu dirinya berhasil menemukan di mana Chuyun berada. Tapi dengan mengejutkan, kekuatan waktu yang mengikat jiwa Chuyun tiba-tiba menangkap Sui Qianyu dan juga si iblis ular. Jiwa mereka berdua pada akhirnya juga harus memasuki ruang sungai waktu tempat di mana jiwa Chuyun berada. Tapi sebelum pergi ke ruang sungai waktu, jiwa Sui Qianyu sempat menyasar ke lautan spiritual milik Chuyun. Awalnya dia kebingungan dengan mengapa dia bisa sampai di tempat ini. Tapi tak lama kemudian, dia terkejut melihat sosok asli Chuyun yang tersegel di dalam lonceng di lautan spiritualnya itu. Sui Qianyu sangat yakin kalau orang itu adalah Chuyun. Dia akhirnya cukup merasa senang karena setelah 200 tahun berlalu, dirinya berhasil menemukan sosok Chuyun dengan wujud Heavenly Emperor lagi. Tapi tak lama kemudian, jiwa Sui Qianyu dibawa pergi ke ruang sungai waktu. Di sana dia cukup terkejut karena tempat ini cukup mengerikan bagi dirinya. Tapi beruntungnya, Sui Qianyu mengetahui ruang sungai waktu ini. Dia percaya kalau sungai waktu merupakan sebuah tempat yang hanya bisa dibuka oleh seorang kaisar supreme tingkat tinggi. Dia pun berniat melihat-lihat apa yang ada di sekitar sini. Si iblis ular yang jiwanya juga terperangkap di sungai waktu akhirnya menyadari kalau sungai waktu ini merupakan kandang jiwa yang dimiliki oleh Kaisar Supreme Suzuki. Di sana dia berniat untuk kabur dari tempat itu. Tapi sayangnya, badai waktu yang ada di dalam ruang waktu menyerang si iblis ular dan membuat jiwanya membeku seperti jiwa Chuyun sebelumnya. Melihat kejadian itu, Sui Qianyu menyadari kalau badai yang ada di aliran sungai waktu itu bisa mempercepat aliran waktu sebanyak 10 kali lipat. Dia pun mencoba untuk berhati-hati berjalan di sungai waktu itu. Tak lama kemudian, sebuah badai menerjang dirinya. Di saat yang bersamaan juga, Sui Qianyu melihat ke arah sosok yang membeku di hadapannya. Dia yang terkejut tidak menyangka kalau orang itu adalah Chuyun. Melihat Chuyun yang ada di sana membuat Sui Qianyu langsung bergerak dan juga mencoba untuk menyelamatkannya. Tapi sayangnya, kunci waktu yang diberikan kepada Chuyun oleh Kaisar Supreme Yang Huo tiba-tiba berbalik mengunci dan juga memperlambat pergerakan dari Sui Qianyu. Kunci waktu itu digunakan oleh Kaisar Supreme Yang Huo untuk mengunci Chuyun agar dia tidak bisa keluar dan juga kabur dari sungai waktu itu.
Tapi karena kunci waktu itu menargetkan Sui Qianyu, Chuyun pun hanya perlu membebaskan dirinya dari pembekuan. Di sela-sela semua kejadian itu, Sui Qianyu mengingat lagi kesempatan kedua yang diberikan oleh Chuyun dan alasannya datang ke benua Qiankun. Yang mana dulu Chuyun dengan senang hati menjadikan dirinya murid ketujuh ketika dirinya masih berada di pavilion Wanjian. Setelah banyak hal yang dirinya lewati bersama Chuyun di benua Zenling, Chuyun akhirnya pergi ke benua Qiankun untuk mencari Sui Liu yang kabur. Selama 3 tahun setelah kepergian Chuyun, Sui Qianyu masih menunggu kedatangan Chuyun kembali. Tapi di saat dirinya sedang duduk terdiam, tiba-tiba jalan bintang terbuka kembali. Sui Qianyu yang tidak bisa melewatkan kesempatan itu, pada akhirnya memasuki jalan bintang dan pergi menuju benua Qiankun untuk bertemu dengan Chuyun. Singkat cerita, Sui Qianyu berhasil melalui badai bintang di jalan bintang. Dia pun akhirnya tiba di benua Qiankun ketika tim reinkarnasi atau tim Liu Yun milik Chuyun berhasil mengalahkan banyak tim-tim besar. Sui Qianyu yang ada di sana menanyakan kepada orang-orang mengenai gambar orang yang dirinya bawa. Tapi sayangnya, orang-orang itu tidak mengetahui siapa orang yang ada di gambar yang diperlihatkan oleh Sui Qianyu. Hal ini membuat Sui Qianyu sangat kebingungan harus mencari Chuyun di mana lagi. Namun di saat bersamaan juga, tim reinkarnasi berjalan di jalan yang sama. Tapi sayangnya di sana Chuyun tidak ada. Sui Qianyu pun lagi dan lagi tidak bisa menemukan Chuyun. Sedangkan pada waktu itu, Chuyun dan juga Sui Liu berada di jalan yang berbeda. Chuyun menolak untuk berjalan bersama dengan anggota tim reinkarnasi karena dia tidak ingin menarik lebih banyak perhatian orang-orang. Di sisi Sui Qianyu, dia yang kembali mencoba mencari keberadaan Chuyun bahkan menyempatkan dirinya untuk bertarung dan juga mengalahkan para iblis yang mencoba memasuki kota. Walaupun dia bukan orang dari benua Qiankun, tapi dirinya masih memiliki kebaikan yang diajarkan oleh Chuyun yang merupakan gurunya. Dengan bermodalkan pedang dan juga teknik pedangnya, Sui Qianyu berhasil mengalahkan beberapa iblis hanya dengan seorang diri tanpa bantuan siapapun. 你们收留了我几日，我不会让你们受伤的。 Namun di saat bersamaan, tim penembak serigala yang dibangun oleh Chuyun juga membantu mengalahkan para ras iblis itu. Mereka pun mulai berpatroli di kota. Tapi karena Chuyun berada di dalam kereta kuda, Sui Qianyu lagi-lagi tidak bisa bertemu dengan Chuyun. Bahkan setelah berhasil membersihkan kota dari serangan para iblis, Chuyun enggan untuk memunculkan dirinya untuk menerima pujian dari para rakyat. Dia tidak ingin terlalu menarik perhatian orang-orang. Hal ini membuat Sui Qianyu yang mencarinya tidak bisa menemukan di mana Chuyun berada. Bahkan pada saat itu juga, Sui Qianyu berjalan tepat di sebelah kereta kuda milik Chuyun. Sui Qianyu yang tidak menaruh rasa curiga pada kereta kuda itu hanya bisa terus mencari di mana Chuyun berada. Hingga pada akhirnya, salah satu orang membahas mengenai sebuah poster yang ada di kota. Poster itu merupakan penghargaan untuk Chuyun yang merupakan pembentuk tim serigala yang sudah berpartisipasi di garis depan. Mendengar perkataan itu membuat Sui Qianyu sangat terkejut karena selama ini Chuyun ada di sekitarnya. Dia pun mencoba mengejar kereta kuda tadi karena dia yakin Chuyun pasti ada di sana. Tapi karena kereta kuda itu sudah pergi sangat jauh, dia pun tidak bisa mengejar Chuyun lagi. Sekian lama setelah kepergian Chuyun itu, Sui Qianyu kembali mencari Chuyun sambil menyerang para ras iblis. Di sana dia hampir saja terbunuh oleh para iblis. Tapi dengan mengejutkan, Chuyun muncul dengan wujud Heavenly Emperor atau kaisar surgawi miliknya. Di sana kedatangan Chuyun adalah untuk mencari batu kekacauan yang ada di dalam ras iblis untuk mengalahkan di Tianyi. Awalnya Sui Qianyu ingin menghentikan Chuyun, tapi karena Chuyun terlihat sangat tergesa-gesa, dia pun tidak bisa menghentikannya. Di sana, lagi dan lagi Sui Qianyu gagal untuk bertemu dengan Chuyun. Singkat cerita, setelah pertarungan Chuyun dengan di Tianyi, para prajurit sudah mendengar rumor kalau Chuyun sudah mati bersamaan dengan menghilangnya di Tianyi. Sui Qianyu yang ada di sana tidak terima dengan hal itu. Dia pun meyakini kalau Chuyun masih hidup. Karena dari sekian lama dirinya mencari, dia belum pernah berbicara langsung kepada Chuyun, maka dia pun bertekad akan menemukan Chuyun lagi. Dia tetap yakin kalau Chuyun masih belum mati. Hingga pada akhirnya 200 tahun pun berlalu setelah dirinya mendengar kabar kematian Chuyun itu. Sui Qianyu cukup senang karena Chuyun memang belum mati. Dia pun kemudian berjanji kepada Chuyun kalau dirinya akan membawanya pergi dari sungai waktu ini. Tapi Chuyun menyuruhnya untuk tidak memaksakan dirinya. Di sana Chuyun belum mengingat Sui Qianyu. Dia hanya mengingat kalau mereka baru bertemu satu kali. Dengan pertemuan mereka yang singkat itu, dia merasa kalau Sui Qianyu tidak perlu mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan dirinya.
Tapi di sana Sui Qianyu tidak peduli. Dia percaya kalau orang di depannya ini adalah Chuyun. Karena hal itulah dia akan melakukan apapun demi membawa Chuyun keluar dari tempat ini. Chuyun yang masih kebingungan menyuruh Sui Qianyu keluar sebelum dirinya mati. Karena bagaimanapun di dalam sungai waktu ini, orang seperti Sui Qianyu tidak akan bisa bertahan lama. Bahkan jika dirinya mengorbankan seluruh hidupnya, maka dia juga tidak akan bisa keluar dari sini. Lagi dan lagi, Sui Qianyu tidak peduli dengan hal itu. Mendengar perkataannya, membuat Chuyun ingin mengetahui alasan apa yang membuat Sui Qianyu rela mempertaruhkan nyawanya. Di sana Sui Qianyu kemudian menjelaskan kalau dirinya sangat ingin bertemu dengan Chuyun. Setelah beratus-ratus tahun berlalu, dirinya akhirnya berhasil menemukan Chuyun. Karena hal inilah, dia tentu saja tidak akan melewati kesempatan itu. Dia tentu saja akan mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan orang yang selama ini dirinya cari. Walaupun Sui Qianyu sangat kewalahan, tapi dia tetap mencoba untuk mendekati Chuyun. Hingga pada akhirnya, kunci waktu yang mengganggunya benar-benar menghentikannya. Namun sebelum itu, dirinya berhasil mengeluarkan Chuyun dari pembekuannya. Chuyun dengan kekuatan ruangnya menghentikan waktu dalam sungai waktu. Di sana, dia menanyakan mengenai maksud perbuatan dari Sui Qianyu. Sui Qianyu sama sekali tidak keberatan. Walaupun jika dirinya mati, dia tidak akan pernah menyesali perbuatannya kali ini. Karena bagaimanapun, orang yang dirinya selamatkan adalah gurunya sekaligus orang yang sangat dirinya cintai. Dia pun pada akhirnya tidak sadarkan diri. Melihat pengorbanan Sui Qianyu itu membuat Chuyun sedikit sedih. Dia pun berjanji akan menyelamatkan Sui Qianyu karena berkat dirinya lah Chuyun bisa selamat dari kurungan sungai waktu ini. Di sana, Chuyun mengeluarkan teknik pedang Nanmingnya untuk mengeluarkan mereka berdua dari sungai waktu milik Kaisar Supreme Suzuki itu. Singkat cerita, mereka pun keluar dari tempat itu. Jiwa mereka juga sudah kembali ke tubuh mereka masing-masing. Di sana, Chuyun awalnya berniat menggendong dan juga mengajak Sui Qianyu untuk pergi. Tapi tak lama kemudian, ada seseorang di belakang mereka yang melihat dan juga menghentikan mereka berdua. Wanita yang memanggil Chuyun dan Sui Qianyu sebelumnya akhirnya memberikan mereka berdua tumpangan. Dengan kereta miliknya, dia dan juga suaminya membawa Chuyun dan juga Sui Qianyu menjauh dari gurun ras iblis. Di dalam kereta itu, Sui Qianyu menatap Chuyun dengan penuh perhatian dan juga tersipu malu. Hal ini membuat wanita yang membawa mereka berdua pergi mengira kalau mereka berdua adalah sepasang kekasih. Dia bahkan membenarkan kalau pasangan muda akan bersikap malu-malu di hadapan pasangannya. Sementara dia dan suaminya sudah menjalin hubungan yang sangat lama. Mereka bahkan sudah merasa bosan satu sama lain. Sui Qianyu yang mendengarnya merasa sangat malu. Dia tanpa ragu langsung menjelaskan kepada si wanita itu kalau dirinya tidak mungkin memiliki hubungan sedekat itu dengan seorang pria tampan seperti Chuyun. Dirinya hanya merasa perlu untuk memperhatikan Chuyun karena jiwanya sedang terluka. Tapi sayangnya wanita tadi tidak mempercayai Sui Qianyu. Dia kemudian menjelaskan ketika Sui Qianyu pingsan, dia dengan eratnya memegang tubuh Chuyun. Bahkan setelah dirinya terbangun, Sui Qianyu selalu berada di samping Chuyun. Dengan fakta seperti itu, sangat tidak mungkin jika Sui Qianyu tidak memiliki hubungan apapun dengan Chuyun. Sui Qianyu pun pada akhirnya tidak bisa menjawabnya. Wanita itu kemudian menjelaskan kalau dirinya mengetahui mengenai Sui Qianyu yang baru saja bertemu dengan Chuyun setelah sekian lama. Awalnya, Sui Qianyu selalu menolak perkataan wanita itu. Tapi sayangnya, wanita itu terus mendesak Sui Qianyu agar dia mengatakan hal yang sebenarnya. Hingga pada akhirnya, wanita itu memutuskan untuk mengajari Sui Qianyu dengan bagaimana caranya untuk mendekati seorang pria. Wanita itu bahkan memuji dirinya yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam mengejar seorang pria. Dia kemudian mengajarkan Sui Qianyu untuk menggunakan sinyal matanya dalam menaklukkan hati pria. Sui Qianyu masih berusaha untuk menolak. Tapi si wanita itu tetap keras kepala dan juga mengajak suaminya untuk mengajari Sui Qianyu untuk merayu Chuyun menggunakan matanya. Mereka berdua kemudian tanpa basa-basi memperagakan caranya itu. Mereka berharap Sui Qianyu bisa menarik perhatian Chuyun dengan cara yang mereka ajari itu. Wanita tadi kemudian menjelaskan kalau tujuan sinyal mata itu adalah untuk menyampaikan perasaannya kepada Chuyun. Sui Qianyu dengan polosnya kemudian mencoba memperagakan cara itu. Walaupun sedikit malu-malu, tapi Sui Qianyu tetap saja mencobanya. Namun sayangnya, pada percobaan itu semuanya gagal. Karena Chuyun menganggap kalau mata Sui Qianyu sedikit bermasalah. Dia menyuruh Sui Qianyu untuk menutup matanya agar matanya kembali normal. Tapi tak lama kemudian, ada sesuatu yang mengganggu dan juga menghentikan perjalanan mereka. Yang mana mereka semua adalah seorang bandit dari ras iblis. Bandit-bandit itu berniat untuk merampok kelompok Chuyun dan juga mengambil keuntungan dari mereka semua.
Sui Qianyu yang sedikit kesal menyuruh mereka untuk maju melawan dirinya terlebih dahulu. Melihat Sui Qianyu yang berada di ranah martial emperor tingkat 2 membuat pemimpin para bandit sedikit kesal karena dia mengira tidak ada orang kuat di dalam kelompok Chuyun. Tapi anak buahnya meyakinkan dirinya untuk tetap bertarung karena bagaimanapun dia juga berada di ranah martial emperor tingkat 2 dan dirinya jelas lebih kuat. Tak lama kemudian, si pemimpin bandit menyuruh Chuyun untuk maju bertarung melawannya. Di sana wanita tadi sangat kesal karena si bandit hanya berani bertarung dengan orang yang lemah. Mereka hanya menargetkan Chuyun yang berada di ranah Yin dan Yang. Sui Qianyu dan juga wanita tadi sangat kesal dan ingin bertarung dengan para bandit. Tapi Chuyun menghentikan mereka berdua dan menyuruh mereka untuk percaya kepada dirinya. 我吗？就是你！想挑软柿子泥，单手硬扛。 Di sana, Chuyun berhasil mengalahkan mereka semua. Dia bahkan tidak perlu mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk melawan mereka semua sekaligus. Pemimpin bandit yang sedikit ketakutan meminta ampun kepada Chuyun. Dia menyuruh Chuyun agar tidak membunuhnya karena hari ini adalah hari pertama mereka merampok kelompok orang. Wanita tadi juga sempat kebingungan karena Chuyun bisa menghentikan serangan dari si pemimpin bandit itu. Tapi di sisi si pemimpin bandit, dia memberikan Chuyun sebuah tanaman spiritual langka agar dirinya bersedia mengampuni nyawanya. Chuyun pun menerima tawaran itu dan dia melepaskan mereka semua. Di sisi Sui Qianyu, dia merasa sedikit kasihan kepada para bandit. Dia pun memberikan mereka beberapa uang untuk membeli obat demi memulihkan diri mereka. Setelah semua kekacauan itu, Chuyun dan juga kelompoknya akhirnya kembali pergi melanjutkan perjalanan mereka. Sedangkan di sisi para bandit, mereka semua tidak terima pemimpin mereka kalah begitu saja dengan orang yang lebih lemah. Singkat cerita, Chuyun dan juga kelompoknya tiba di sebuah gua iblis yang terdapat sebuah sisa roh Kaisar Supreme di dalamnya. Mereka semua bahkan tidak menyangka kalau sisa roh itu masih memiliki tekanan yang sangat kuat. Tapi tak lama kemudian, sisa roh itu membangkitkan sosok Kaisar yang dulunya merupakan Kaisar Supreme pemilik dari roh itu. Kaisar Supreme Tengkorak itu sangat kesal karena lagi dan lagi ada orang yang ingin mati di tangannya. Dia yang melihat wajah Chuyun mengingatkan dirinya dengan seorang Kaisar Supreme di umat manusia yang sudah membunuhnya dan membuatnya menjadi seperti saat ini. Di sana Chuyun tidak terlalu menghiraukannya. Dia hanya mengatakan kalau kemungkinan Kaisar Supreme Tengkorak itu saat ini akan mengalami hal yang sama dengan apa yang sudah dirinya alami sebelumnya. Dia yang sedikit kesal kemudian menyuruh Chuyun untuk tidak terlalu sombong. Karena bagaimanapun, walaupun dirinya terlihat seperti itu, tapi dirinya tetap saja adalah iblis yang berada di ranah Kaisar Supreme. Kaisar Supreme Tengkorak itu pun kemudian menggunakan tekniknya untuk menyerang kelompok Chuyun. Serangan itu akhirnya berhasil mengenai kelompok Chuyun kecuali Chuyun dan juga Sui Qianyu. Melihat Kaisar Supreme yang mulai menyerang mereka, Chuyun dan juga Sui Qianyu menggabungkan kekuatan mereka untuk mengalahkan si Kaisar Supreme Tengkorak. 又是来送死的家伙，鱼骨成形。圣闪若水，什么？神灵凤凰斩！我不会输。 Pada serangan itu, Sui Qianyu dan juga Chuyun berhasil menahan si Kaisar Supreme Tengkorak. Tapi sayangnya, Chuyun harus terkena serangan mental milik Kaisar Supreme Tengkorak. Melihat Chuyun yang terkena serangan itu, Kaisar Supreme Tengkorak mengira kalau Chuyun akan mati. Tapi sayangnya, dia cukup terkejut karena Chuyun masih bertahan hidup. Di sana, Sui Qianyu berniat untuk menggantikan Chuyun dalam menyerang Kaisar Supreme Tengkorak. Namun sayangnya, serangannya itu sama sekali bukanlah tandingan bagi Kaisar Supreme Tengkorak. Beruntungnya pada serangan itu, Chuyun datang menyelamatkannya. Melihat Chuyun yang baik-baik saja membuat Kaisar Supreme Tengkorak menjadi sangat kesal. Chuyun kemudian menjelaskan kalau energi mental milik Kaisar Supreme Tengkorak sama sekali tidak menyakiti dirinya. Energi itu malah menyembuhkan dan juga membantu memulihkan jiwa milik Chuyun. Tanpa basa-basi, Chuyun kemudian menggunakan teknik pedang Nanming miliknya untuk mengalahkan Kaisar Supreme Tengkorak. Sedangkan di sisi lain, Sui Liu dalam perjalanan untuk mencari Chuyun. Dari lokasinya berada saat ini, seharusnya keberadaan Chuyun sudah tidak jauh. Tapi tak lama kemudian, dia merasakan sisa-sisa jiwa dari Litian, yang mana Litian ini merupakan Kaisar Supreme Iblis yang dulu dibunuh oleh Kaisar Supreme Chuyun. Sui Liu kemudian tanpa basa-basi langsung menggunakan panah es miliknya untuk menyerang sisa-sisa jiwa milik Litian dan juga menghancurkannya. Di sana Chuyun sedikit terkejut dengan serangan itu. Tapi di sisi Sui Qianyu, dia lagi dan lagi diberikan saran oleh wanita tadi untuk membicarakan isi hatinya kepada Chuyun.
Sui Qianyu tidak bisa melakukannya karena dia sama sekali tidak pernah terpikirkan cara itu. Tapi wanita tadi tetap memaksanya sebelum semuanya terlambat. Di sana, Sui Qianyu pun menerima tawaran itu. Dia mengajak Chun berbicara dan juga membahas mengenai pertemuan mereka. Di sana, dia percaya kalau mereka memang sudah ditakdirkan bersama. Bahkan, mereka bertemu di gurun yang sangat aneh. Chun yang belum paham hanya bisa berterima kasih kepada Sui Qianyu karena dia sudah rela datang untuk menyelamatkan dirinya. Jika Sui Qianyu tidak datang, maka Chun akan mati. Sui Qianyu juga berterima kasih mengenai perbuatan Chun tadi. Jika dirinya tidak menghalangi serangan dari Kaisar Supreme Tengkorak itu, maka Sui Qianyu juga akan mati. Di sana, mereka berdua merasa kalau mereka memang benar-benar ditakdirkan bersama. Tapi Sui Qianyu merasa sedikit kesal karena lampu jiwa yang mereka cari dihancurkan oleh panah es tadi. Chun yang mengingat kejadian tadi merasa sedikit familiar dengan orang yang memiliki panah es itu. Dia bahkan merasa kalau dirinya dan juga si pemilik panah es sudah mengenal satu sama lain sejak lama. Sui Qianyu juga sedikit penasaran dengan satu hal. Dia menanyakan Chuyun dengan bagaimana perasaannya saat pertama kali bertemu dengan dirinya. Chuyun hanya bisa mengatakan kalau Sui Qianyu adalah seorang kesatria pemberani yang sudah membela umat manusia di garis depan. Di sana, Sui Qianyu tidak puas dengan jawaban itu. Dia akhirnya memutuskan untuk sedikit menjauh dan juga meminta waktu untuk sendirian. Di sela-sela kesendiriannya, Sui Qianyu sangat kesal karena Chun tidak bisa mengenalinya. Sedangkan untuk Sui Liu atau adiknya, dia malah sangat mengenalinya. Walaupun Chun kehilangan ingatannya, dia malah lebih mengingat Sui Liu dibandingkan dengan Sui Qianyu. Sui Qianyu pada akhirnya sangat iri dengan Sui Liu karena dirinya tidak pernah ada di hati Chun sama seperti adiknya. Tapi di belakang Sui Qianyu muncul sosok wanita mencurigakan yang terus mengawasi dirinya.